Halo semuanya, selamat datang dalam podcast Decoding Sustainability, podcast di mana kita bersama-sama menerjang dan menguraikan dunia keberlanjutan. Bersama saya Benedictus Billy Brilianditya, dan podcast ini merupakan persembahan dari ISA Consulting dan ISA Academy. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, sudah lama tak berjumpa ya. Dan ini juga merupakan episode yang cukup unik hari ini ya, karena mungkin ini persimpangan yang mungkin orang jarang kepikiran. Wah, kalau saya sendiri ya jarang kepikiran juga sih, yakni persimpangan antara iman dan keberlanjutan ya. Nah, jadi untuk tamu podcast kita pada hari ini, Bapak Ibu, adalah Romo Antonius Sumarwan SJ. Tepuk tangan untuk Romo Marwan. Terima kasih. Nah, oke Romo. Jadi terlepas dari Romo sebagai, kalau aku suka manggilnya tuh kaum berjubah ya. Kebetulan aku juga Katolik ini Bapak Ibu teman-teman. Kalau aku suka manggil kaum berjubah, jadi itu buat Romo, suster, frater, bruder dan lain-lainnya, itu yang kita sering lihat di gereja. Aku bilangnya kaum berjubah. Nah, terlepas dari Romo Marwan itu seorang pakar dalam dunia keberlanjutan, namun di saat yang bersamaan juga kaum berjubah. Romo ini juga memiliki banyak pengalaman yang menarik, tentunya juga sebagai ketua pengurus CU ya, Credit Union atau Koperasi Kredit Krido Raharjo ya Mo ya di Salatiga ya, dan juga sebagai ketua program studi Kaprodi dari Magister Management Universitas Sanata Dharma. Nah, ini aku juga lagi ngambil teman-teman di Sanata Dharma. Jadi ini aku juga nggak cuma interview Romo, nggak cuma interview pakar, tapi juga interview dosen. Ya. Kita ketemu setiap Sabtu pagi ini di semester 2. Iya, dosenku ini jadi. Nah, jadi karena begini, jadi ini episode yang unik juga buat saya gitu. Nah, mungkin dari Romo Marwan juga bisa itu ya, karena tadi kan aku udah bilang banyak tuh udah Credit Union, terus habis itu juga Kaprodi Sanata Dharma gitu. Dari Romo mungkin bisa perkenalan dulu Mo. Sekalian cerita-cerita gitu kok bisa ada Romo dalam dunia seperti ini gitu. Iya. Oke, ya, baik. Iya, saya sampai di sini tentu saja memang karena boleh dikata ya posisi saya atau status saya sebagai seorang Romo atau Imam Yesuit waktu kecil ya seperti umat yang lain, saya menjadi umat Katolik yang lain, maksud saya menjadi mesinar gitu ya. Terus waktu mesinar kemudian juga karena cukup dekat dengan para romonya tertarik menjadi romo gitu. Tapi kalau ditanya mengapa tertarik menjadi romo ya, saya merasa pelayanan para romo itu memberikan dirinya untuk banyak orang. Saya ingin supaya diri saya juga berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Maka ya pengen jadi romo. Dan sisi lain tentu saja ya romo memang bergerak di area kerohanian gitu. Waktu kecil baca buku tentang Santo Santa, wah ini tampaknya menarik. Siapa tahu nanti bisa jadi santo juga begitu. Tapi setelah besar sih saya nggak punya kepikiran pengen jadi santo atau santa gitu. Oh enggak, justru udah makin Ya udahlah itu untuk orang yang memang hebat. Terus ya akhirnya ya saya masuk seminari di Seminari Menengah Mertoyudan itu tingkatnya itu SMA. Jadi saya lulus SMP di daerah Jumapolo Karanganyar Solo, kemudian masuk ke Seminari Menengah Mertoyudan di Magelang, itu SMA-nya di sana 4 tahun. Kemudian setelah di kelas 3 SMA Seminari itu kita biasanya diminta untuk mendaftar ke ordo atau kongregasi mana begitu. Lalu itu setelah seminari atau maksudnya pas seminari? Ketika masih di seminari. Ketika masih di seminari. Gitu. Oke. Itu lalu saya ya mendaftar masuk ke Ordo Serikat Yesus itu. Oke. Ya ini SJ ini ya. Dari SJ lalu karena paroki saya dulu dikelola oleh Romo-Romo SJ, kemudian di Seminari Mertoyudan pendamping kami juga sebagian besar dari Serikat Yesus gitu. Terus saya lihat sih waktu itu ya hidup para Romo SJ yang saya jumpai itu hidupnya
sederhana begitu, lalu kerohaniannya cukup mendalam gitu, terus ya saya ingin seperti itulah. Lalu selesai seminari Mertoyudan, lulus SMA, daftar ke SY, lalu puji Tuhan saya diterima. Kemudian selanjutnya saya masuk ke novisiat Girisonta, itu di Ungaran. Itu adalah tahap pengolahan kerohanian bagi anggota Serikat Yesus gitu. Lalu di situ saya 2 tahun. Lalu kegiatannya ya lebih mengolah kerohanian. Itu bukan kuliah, bukan sekolah, tidak ada ijazah dan macam-macam. Intinya mengolah kerohanian. Salah satunya kita melaksanakan latihan rohani atau retret selama 30 hari penuh. Bahan retretnya dirancang oleh Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus. Gitu. Lalu setelah 2 tahun novisiat, kemudian kami baru mulai studi. Kami studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Lalu setelah selesai studi filsafat selama 4 tahun, saya ditugaskan istilah mudahnya praktek kerja gitulah. Tapi dalam Serikat Yesus disebut orientasi kerasulan atau orientasi ya melaksanakan perutusan tugas gitu. Saya di penerbit Cipta Loka Caraka Jakarta bersama Romo Huygens. Di situ saya belajar tentang menulis, belajar tentang penelitian secara umum. Itu. Loka Carakanya ini apa mau ini? Cipta Loka Caraka. Cipta Loka Caraka. Itu nama yayasan dan juga nama penerbit, tapi sekarang sudah tidak ada lagi itu. Tapi ya Loka Caraka ya, loka kan tempat, caraka itu tulisan. Cipta menciptakan ya. Tempat di mana menciptakan tulisan gitu. Diciptakan itulah namanya. Lalu selesai tadi ya tahun orientasi kerasulan atau praktek kerja, kemudian saya lanjut studi teologi. Teologi dilaksanakan di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma di Jogja. Itu berarti S2-nya teologi gitu mau atau enggak, belum? itu S1 lah. S1-nya kan yang filsafat. S1 filsafat. Jadi Romo itu S1 filsafat, lalu ya bisa S1 teologi juga atau ada juga yang S2 teologi. Tapi saya lebih sebenarnya bakalaureat teologi ya. S1 pun tidak ya, saya S1-nya filsafat tapi memang ada kuliah teologinya begitu. Siap. Lalu tahun 2007 saya ditahbiskan menjadi imam Serikat Yesus itu. Itu. Setelah ditahbiskan lalu saya tugas di paroki Santa Prawan Maria Ratu Bloki, Jakarta. Siap. Saat itulah saya mulai berkenalan dengan Credit Union. Gitu. Kenapa bisa? Tapi kenapa bisa berkenalan dengan Credit Unionnya pas di Jakarta itu mau? Aku kira nanti, pokoknya Romo cerita belajarnya banyak ya, Bapak Ibu teman-teman. Aku kira nanti gitu setelah ini gitu. Tapi ternyata pas di Jakarta itu gimana tuh, Mas? Jadi mungkin mundur sedikit. Jadi saya sejak kecil memang pengen menjadi Romo ya tadi, dan ya Romo lah itu kan memang pemimpin spiritual untuk umat Katolik. Begitu ya. Tetapi dan juga pelayanan utamanya kan ya menyangkut ritual, boleh dikata ya, melayani misa, menikahkan orang, lalu mendoakan mereka yang sakit, macam-macam itu. Ya itu penting, dan umat itu yang utama kan yang diminta itu ya. Pokoknya tuntutan dari umat itu. Maksudnya kayak umat nggak bisa nuntut apa-apa dari imam ya. Tapi maksudnya kalau ada gitu tuntutan dari umat, ya itu nomor satu itu yang dicari itu. Tapi ya mohon maaf ini untuk saya ya itu saya lakukan lah, lakukan dengan gembira. Tapi menurut saya kalau hanya sekedar itu kayaknya nggak menarik deh. Itu saya tidak membayangkan sebagai imam yang tugasnya
dalam tanda kutip hanya itu gitu. Ya. Gitu. Oke. Maka Dalam tanda kutip. tapi itu penting gitu, saya sadar itu dan saya lakukan itu dengan gembira juga. Tetapi saya merasa kalau istilah saya itu imam kultis itu ya, soal itu ya, ritual itu untuk saya kurang menarik boleh demikian. Maka saya membayangkan, saya imam tetapi tidak hanya di sisi ritual saja gitu. Itu ketika saya kuliah teologi saya sudah membayangkan seperti itu gitu. Dan ya waktu teologi kan saya sebelumnya kan memang belajar menulis ya. Saya sih memang suka sejak filsafat itu membayangkan juga sebagai imam yang memang menulis, saya tertarik melakukan riset gitu. Riset apapun lah terserah, tapi saya membayangkan juga sebagai imam yang di bidang riset gitu. Karena salah satu Romo yang pendamping saya ketika filsafat memang dia seorang scholar gitu ya. Saya membayangkan seperti itu juga. Dan saya kan belajar menulis, belajar riset waktu praktek kerja, kemudian waktu teologi juga salah satu ekstrakurikuler kami itu mengelola majalah. Mengelola majalah. Majalahnya itu majalah rohani ya. Itu memang ya topiknya kerohanian, tetapi toh kami belajar menulis dan saya memang ingin menjadi seorang penulis juga begitu. Terus ya area itu dan saya memang waktu filsafat itu tertarik juga di bidang budaya, sastra macam itu. Maka skripsi filsafat saya tidak murni filsafat tetapi ada unsur sastranya, budayanya. Saya waktu itu menganalisis novel Pramudia Anantatur, judulnya Bumi Manusia, kemudian saya saya tafsirkan menggunakan teori postkolonial. Nah, cuma teori postkolonial ini juga punya latar belakang filsafat yang tinggi, yang kental juga. Kalau dalam filsafat itu istilahnya ini aliran pemikiran poststrukturalisme begitu. Nah itu kembali tadi ya. Jadi saya ketika teologi itu memang tertarik juga di sisi penelitian. Kemudian salah satu penelitian yang saya sempat kerjakan secara serius waktu itu adalah melakukan penelitian untuk topik tentang rekonsiliasi sosial. Waktu saya masuk teologi itu kan tahun 2004, itu masih hangat-hangatnya masa reformasi dan ya masyarakat kita karena tumbangnya Orde Baru itu kan banyak konflik-konflik yang perlu diolah gitu. Nah, saya masuk teologi rekonsiliasi sosial, lalu diberi kesempatan untuk melakukan refleksi teologi berdasarkan konteksnya macam-macam. Ada konteks misalnya konflik di Ambon, itu kan banyak pengungsi yang pergi karena konflik itu. Ada tentang konteks Mei 98 gitu. Ada konteks konflik karena penambangan pasir gitu. Tetapi saya memilih konteks peristiwa 65 itu. Itu yang sudah ya terjadi cukup lama. Ya saya memilih itu karena waktu saya skripsi kan tentang novelnya Pramudia Anantatur. Pramudia adalah salah seorang sastrawan yang sempat dibuang di Pulau Buru karena dia dituduh anggota Lekra, dan karena anggota Lekra lalu dituduh ada kaitannya dengan PKI gitu. Nah, saya pengen tahu ini sebenarnya gimana gitu. Lalu demikianlah waktu lewat penelitian itu kemudian saya ada kesempatan untuk wawancara dengan mantan Tapol peristiwa 65 di Jogja itu. Terus ya lalu ya mendalami isu itu. Kemudian ya hasil dari wawancara itu kemudian juga dibukukan. Saya bukukan menjadi buku pertama saya, boleh dikata demikian itu. Judulnya Menyeberangi Sungai Air Mata. Ini kisah-kisah tentang Tapol 65, lalu bagaimana direfleksikan dalam konteks rekonsiliasi, lalu bagaimana bertolak dari kisah itu sebenarnya
gimana sih masyarakat juga bisa berekonsiliasi ya, juga membela para korban pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau itu. Nah, saat itulah saya kemudian juga di waktu tahbisan itu kan juga mencoba merumuskan sebenarnya apa sih yang menjadi dasar panggilan saya begitu. Nah, waktu pengolahan itu aspek sosial tadi ya, aspek sosial dari panggilan itu cukup kuat. Dan ketika saya mencoba merumuskan sebenarnya panggilan hidup saya itu apa, ya rumusan saya sebenarnya saya dipanggil untuk ambil bagian dalam karya Yesus Kristus ke dunia ini. Dan karya Yesus itu kan dirumuskan salah satunya dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Itu ayat satu-satunya ayat yang saya ingat saya. Roh Tuhan ada padaku dan Dia mengurapi aku untuk mewartakan kabar gembira bagi mereka yang tertindas, pembebasan bagi mereka yang tertindas, penglihatan bagi yang buta, lalu juga kabar gembira bagi yang miskin. Kurang lebih seperti itu. Nah itu saya merasa oh iya, lewat keterlibatan saya terhadap para korban pelanggaran hak asasi manusia ini, saya ambil bagian dalam misi Yesus memberikan pembebasan kepada mereka yang tertindas itu dengan ya cara yang sederhana begitu. Itu panggilan sebagai imam saya itu seperti itu. Terus oke, setelah itu kan saya ditafiskan, lalu tugas di paroki itu. Di Blok Q ini kan, Blok ini Q. Jakarta nih. Nah, siap. Ya karena terlibat dalam isu pelanggaran hak asasi manusia masa lampau. Waktu di Blok Q awal-awal saya sempat juga kamisan ya, ikut kamisan. Tahu ya? Kamisan tahu. ya itu. Ya. Romo ikut kamisan. Oke. Ya, itu. Ya. Tetapi Mas sebelum itu motong dikit mau bilang aja, ini kan Romo tadi udah banyak bahas banyak hal ya, dari Pramudia Anantatur, terus habis itu Bumi Manusia, terus habis itu tadi ngutip Alkitab juga, ngutip Injil Lukas, dan ini bahas soal kamisan. Itu akan ada tim editor kami nanti kan ada ilustrasinya juga gitu, atau penjelasan terkaitnya mungkin buat teman-teman yang belum familiar dengan apa yang Romo bahas. Tapi itu semua ada di versi video kita ya. Jadi buat yang dengar versi audio mungkin nanti kalau pengen lihat lebih fullnya lagi bisa lihat di versi video kita, baik itu di YouTube dan atau di website kita dan yang lainnya gitu. Ya, jadi ya bisa lanjut dari situ, Mo. Ya, Romo ikut kamisan. Aku jujur juga nggak pernah denger ini, Mo. Romo ikut kamisan. Ini aku nggak pernah. Aku tahu emang kamisan itu cukup familiar ya. Cuman kalau yang aku banyak paham itu kan banyak yang mungkin keluarga-keluarga yang korbannya gitu kan. Itu yang aku lihat, atau yang punya kerabat, punya teman atau orang tua yang menjadi korban itu. Tapi Romo ini belum pernah, jujur. Ini aku belum pernah dengar. Itu oke. Jadi mungkin karena Romo sekalian di Jakarta jadi ikut kamisan. Iya. Karena ketika saya terlibat dalam isu pelanggaran hak asasi manusia, kemudian juga kenal beberapa korban, termasuk Ibu Sumarsih itu ya. Terus di beberapa conference misalnya, lalu ya sudah tahu toh kamisan, mengikuti itu. Terus waktu saya di Jakarta, oh iya ada kesempatan untuk ikut itu, mendukung itu. Lalu ya hanya saja memang berjuang untuk korban pelanggaran hak asasi manusia masa lampau ini kan berat sekali ya. Kemajuannya kayaknya nggak ada dari dulu sampai sekarang, bahkan tidak ada. Kemudian lalu ya peran saya juga tampaknya juga terbatas gitu ya. Kemudian waktu di Blok Q, lalu saya ditugaskan oleh pastor kepala saya, Romo Mariono almarhum, untuk mendampingi seksi pengembangan sosial ekonomi PSE gitu. Terus di PSE itulah saya ini seksi pengembangan ekonomi di mana, Mo? Di paroki Blok Q di paroki Paroki Blok Q. Lalu ya dari situlah saya kenal Credit Union itu sebagai salah satu program dari PSE
untuk membantu mereka yang kurang mampu supaya bisa memberdayakan diri itu. Itu. Tetapi sebenarnya waktu saya di CLC tadi Cipta Loka Caraka tadi, sebenarnya saya kan ada juga ikut mengerjakan proyek mengupdate ensiklopedi gereja gitu. Salah satu entry-nya itu tentang credit union. Lalu saya menulis tentang itu gitu. Waktu itu gitu. Terus ya waktu diblokir lalu ini toh credit union sebagai salah satu sarana yang efektif untuk membantu masyarakat kecil agar lebih sejahtera itu. Lalu saya menemukan itu. Kemudian kembali ke misi hidup saya, ambil bagian dalam misi Yesus Kristus. Kalau awalnya tadi fokusnya itu mewartakan atau juga menawarkan pembebasan bagi mereka yang tertindas korban pelanggaran hak asasi manusia. Ketika CU mungkin sekarang agak geser sedikit, yaitu mewartakan kabar gembira bagi mereka yang miskin gitu lewat credit union itu. Lalu situlah saya terlibat dalam credit union, mulai ambil bagian dalam CU Brerot Gracia yang memang ditawarkan di paroki itu. Tetapi kemudian karena keterlibatan saya di CU ini, saya sempat ikut microcredit summit campaigns di Bali ini. Tingkat Asia Pasifik gitu. Waktu itu saya ketemu dengan Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian tahun 2026 kalau nggak keliru. Itu yang dia memang memperoleh Nobel ini karena dia peran dia menyebarkan kredit mikro untuk membantu pengentasan kemiskinan lewat Grameen Bank yang dia dirikan itu. Terus saya sangat terinspirasi oleh Muhammad Yunus itu, kemudian semakin semangat juga untuk meneruskan apa yang saya kerjakan di credit union itu. Bahkan saya sempat ke Bangladesh juga, ada program Grameen Dialogue namanya. Itu program selama 10 hari bagi orang-orang yang ingin tahu bagaimana operasional Grameen Bank dalam membantu masyarakat miskin itu. Saya sempat ke sana belajar, dan karena itu ke sana berarti ikut ke luar negeri juga gitu. Ke Bangladesh. Ya ampun. Jadi ke luar negeri yang mungkin yang pertama atau yang kedua itu saya ke Bangladesh. Bukan ke negara-negara maju itu tapi Bangladesh, tapi sangat inspiratif tentang kegigihan dan kreativitas untuk membantu masyarakat kecil di sana itu. Dari Bangladesh itu kemudian saya mendirikan CU Pelita Sejahtera gitu. Intinya mereka yang mau jadi anggota CU tadi Brerot Gracia itu memang itu bagus, tetapi ternyata untuk menjadi anggota dan akhirnya bisa memperoleh fasilitas pinjaman itu harus nabung sampai 2 juta dulu gitu. Wah, itu terlalu tinggi untuk masyarakat kecil. Kemudian saya bersama teman-teman mendirikan CU yang mikro gitulah. Simpanan awalnya rendah gitu. Jadi maksudnya kalau aku salah tolong dibenerin ya Romo. Jadi maksudnya Romo karena terinspirasi juga itu dari Muhammad Yunus dan ada juga dorongan dari Romo balik lagi tadi ya untuk melindungi mereka yang lemah lah dan lemah tertindas gitu. Jadi baik itu secara sosial dan ini mungkin juga secara ekonomi lewat lewat CU ini ya, Credit Union. Terus akhirnya Romo pertama kali mulai itu sama teman ini siapa maksudnya? Teman-teman di paroki yang di PSI itu. Di Blok U. Blok U itu semua masih di Blok U dalam konteksnya dalam seksi pengembangan sosial ekonomi. Dan salah satu kekhasan program Grameen Bank itu kan memberikan pinjaman lewat kelompok gitu ya.
satu kelompok 5 orang, lalu dikasih pinjaman, lalu sistemnya tanggung renteng gitu. Gitu. Nah itu saya terapkan yang saya sebut sebagai CU Pelita Sejahtera itu ya awalnya cuma 5 orang, terus tambah begitu. Awalnya dari 5 orang, Iya, wow. 5 orang dan kita kasih pinjaman ke mereka itu 500.000. Gitu. Maaf tadi namanya apa nih berarti yang dibangun oleh Romo dan teman-teman? CU Pelita Sejahtera. CU Pelita Sejahtera, oke. Iya. Sekarang apa kabar itu, Mo? Ya itu masih ada? masih berlangsung. Oke. Anggotanya ya 1.200-an. 1.200, gitu. wow banyak juga. Oke. Ya. Oke, Mo. Nah, tadi jadi saya sudah masuk dalam credit union itu ketika di Bloki, tetapi yang memberikan juga insight selain yang Bangladesh tadi, ada kesempatan kepada saya untuk pergi ke Kalimantan. Nah, pada tahun 2000-an itu ya, 2000 ya, pada tahun 2000-an itu di Indonesia CU yang berkembang pesat itu memang di Kalimantan itu. Dan ya di sana ya anggotanya banyak dan juga ya di pedalaman pelosok-pelosok itu ada credit union. Dan Kenapa itu, Mo? Kenapa di Kalimantan paling banyak kalau di Indonesia? Yang utama saya kira karena para intelektual di Kalimantan Barat ini khususnya di Dayak itu mereka memang punya keprihatinan bahwa masyarakat Dayak itu miskin. Lalu ya gimana supaya mereka bisa berdaya itu ya mesti lewat pemberdayaan ekonomi gitu. Dan waktu itu di para intelektual Kalimantan itu kan juga ada support pendanaan dari luar untuk pemberdayaan itu. Jadi ada support dari NGO luar untuk mendirikan credit union gitu. Jadi lalu lewat itulah kemudian CU berkembang pesat di Kalimantan. Terutama Kalimantan Barat tadi ya. Iya. Oke. Dan saya ke Kalimantan ya itu kagumlah dengan perkembangan tentang credit union di sana itu. Terus ya lalu terus belajar itu. Kemudian karena keterlibatan saya di credit union, kemudian pastor paroki saya kamu bilang kamu mau nggak itu ambil S2 gitu Terkait dengan CU gitu. Terus oh ya mau dong gitu. Terus dia mencarikan beasiswa untuk saya juga memintakan izin ke pimpinan saya gitu kan sebagai anggota Serikat Yesus kan tidak bisa ini toh langsung mau sekolah saja itu. Tapi mesti izin pimpinan dulu terus. Ya oke, lalu saya ambil S2 manajemen di Universitas Gunadarma. Itu. Nah, uniknya waktu itu memang Universitas Gunadarma ini ada program kerjasama dengan namanya itu Badan Koordinasi Kredit Union Kalimantan waktu itu. Bahkan dulu diadakan juga konferensi internasional Gunadarma dengan BKCU Kalimantan itu. Terus nah karena itu dosen-dosen Gunadarma itu tahu tentang CU karena mereka kan menyiapkan conference kan bikin paper itu. Lalu saya masuklah di situ dan ya enak karena mereka tahu lah tentang credit union itu. Begitu. Nah, terus bentar, berarti itu S2-nya aku kira langsung yang di Australia mau belum? Oh, ya? belum. Soalnya ini jadi Gundar dulu. Gunadarma dulu. Di Gundar, habis itu yang di QUT ini jadi Romo juga pernah sekolah di situ ya, Bapak Ibu teman-teman. Nah ini ceritanya gimana? Iya itu ceritanya gimana dan itu ngambilnya itu tentang credit union juga bukan sih, yang QUT? QUT ya tentang credit union kan. Oke, tapi itu gimana tuh dari Gundar? Itu ceritanya jadi tahun 2000 saya selesai kuliah itu 2013 itu selesai kuliah terus ya sudah masih di Bloki dan juga ya melayani umat mimpin misa ya itu biasa standar tapi juga terlibat di credit union sempat menjadi pengurus CU pengawas CU Brirot Gracia juga terus nah
pada tahun 2015 itu sebagai anggota Serikat Yesus itu ada namanya tahap formasi namanya tersiat gitu ya. Tersiat itu untuk para anggota Serikat Yesus yang sudah pernah bekerja, kemudian mau mendalami lagi kerohanian gitu ya. Nah, lalu waktu tersiat saya diberi kesempatan tersiat di Australia itu. Australia di Melbourne gitu. Oh, Melbourne. Terutamanya di Melbourne Oke. gitu. Terus nah, karena saya juga juga aktif terlibat di pelayanan sosial tadi. Selain paroki kan memang area sosial ya. Saya itu sempat diminta pimpinan untuk coba kamu cari kesempatan untuk S3 untuk bidang sosial. Oh, gitu. jadi ini S3 mo? Ya. Si QUT. Iya, aku mikirnya S2, maaf. Okay, tapi belum sampai QUT sebenarnya. Oke. Waktu itu saya diminta S3 tapi belum ada kaitan dengan Universitas Sanata Dharma itu. Waktu itu ya kamu S3 supaya nanti juga bisa membantu memberi kontribusi juga untuk pelayanan sosial di Serikat Yesus atau gereja gitulah. Terus sambil tersiat tadi ya. Tersiat tadi saya mencoba mencari kemungkinan untuk studi lanjut gitu. Waktu itu sempat kontak juga ke profesor di Swinburne University gitu. Tetapi dan area saya ya tentang credit union atau social enterprise gitulah. Sempat apply gitu dan sempat apply lalu intinya calon pembimbing saya itu antusias dengan topik saya tentang perkembangan kredit union di Indonesia. Apa sih yang membuat kredit union bisa berkembang di satu tempat tapi di tempat lain itu kurang macam itu. Terus dia mendorong saya, ayo coba apply ke Australia Award Scholarship gitu. Terus waktu itu ya tiba-tiba aja saya sedang tersiat terus dinyiapkan aplikasi untuk Australia Award Scholarship, lalu juga tes IELTS tanpa persiapan macam itu. Ya ampun. Terus tapi ya sudah dibantu apply, tetapi ya belum rezeki apply ke Australia Award Scholarship-nya tidak lolos tidak lolos ya sudah. Tetapi terus calon pembimbing saya ya sudah coba kita nanti cari peluang lain gitu. Tetapi tadi ya tersiat itu kan sekitar 5 bulan itu. 5 bulan tersiat selesai gitu ya. Terus saya tanya pimpinan, ini soal studi gimana ini? Karena belum ada beasiswanya gitu. Terus lalu pimpinan saya, ya sudah kamu pulang dulu aja ke Indonesia gitu. Soal studi nanti dipikirkan gitu. Terus sampai di Indonesia saya pulangnya itu ke Bloki lagi toh. Tadi ke Bloki terus ya sempat melayani situ, terus kemudian pimpinan saya mengatakan, kamu punya ijazah S2 toh gitu toh. Daripada nganggur ijazahnya enggak kepake, kamu ke Sanata Dharma aja gitu. Terus di Sanata Dharma waktu itu memang baru mulai membuka program Magister Manajemen. Salah satu konsentrasinya tentang microfinance dan credit union. Terus ya sudah saya ke Sanata Dharma gitu. Kemudian waktu di Bloki sebelum saya ke Sanata Dharma ada satu Mudika yang ternyata dia Mudika ini muda-mudi Katolik berarti itu? Oh iya, muda-mudi Katolik. Muda-mudi Katolik. Muda-mudi anak muda Katolik gitu. Terus saya dengar dia itu mendaftar beasiswa LPDP dan keterima dapat beasiswa S2 LPDP di UK gitu. Terus saya pengen tahu dong, ini apa sih LPDP, gimana caranya gitu. Terus ya karena tadi Australia Award Scholarship nggak keterima, terus ini LPDP tampaknya baik untuk dicoba gitu. Terus coba LPDP gitu. Iya, waktu saya di Sanata Dharma setahun mengajar juga di MM tadi, kemudian sambil apply beasiswa LPDP gitu.
dan puji Tuhan lolos, dapat beasiswa dari LPDP. Dan Ini tahun berapa nih? Ini tahun berapa mau dapat LPDP-nya berarti? LPDP dapatnya 2016 tapi mulai studi saya 2017. Oke. Dan untuk yang beasiswa LPDP kan juga harus cari universitasnya itu. Lalu saya memang cari universitas yang ada kajian tentang organisasi non-profit atau juga tentang social enterprise macam itu. Terus ketemulah QUT, Queensland University of Technology. Saya apply ke sana, terus juga dan diterima gitu. Terus saat saya apply LPDP, sebenarnya sudah diterima di QUT, cuma yang bayari siapa? Nah itu belum. Tetapi saya dapat acceptance letter dari QUT, itu masuk dokumen ke LPDP juga dan akhirnya diterima. Dan salah satu yang saya kira yang membuat saya bisa diterima di LPDP dan juga secara sadar saya jual ke LPDP itu adalah pengalaman saya terlibat dalam credit union tadi. Oke. Ya. Jadi kalau saya tidak terlibat credit union mungkin nggak dapat juga LPDP. Tapi kalau aku jadi mikirnya, soalnya itu kalau interview gitu tuh yang aku tahu ya itu harus cerita banyak kan ya Roma. Maksudnya kayak cerita tentang pengalaman terus habis itu kayak motivasi dorongannya apa aja gitu. Menurut aku yang ngedorong juga itu sih, mau kan Romo dari dulu. Ya itu tadi yang saya ceritakan Tatur ya kan, Kamisan ini apa segala gitu. Itu iya. semua juga sih ngebantu sih. Mungkin emang kayak seumur hidup tuh yang interview LPDP mungkin waktu itu mikirnya kayak seumur hidup tuh dia udah kayak gini nih orang nih gitu. Jadi sekalian gitu. Iya, itu sih. Ya ampun. Oke. Dan ya dari situ akhirnya memang saya studi di Queensland University of Technology. Ya. Dan kalau S2-nya saya sebenarnya kan manajemen ya. Lalu pembimbing saya itu sebenarnya di School of Accountancy gitu. Dan untuk mereka yang ngomong soal linearitas itu kan masalah gitu. Tapi untuk saya nggak masalah itu. Apapun sekolahnya pokoknya tentang credit union. Semboyan saya itu. Yang penting pokoknya emang pengennya tentang credit union gitu. Iya. Terus lalu karena saya di School of Accountancy, kalau awalnya kan memang manajemen ya. Lalu ya sudah penelitiannya tentang accountability. Ya. Tapi ya accountability dalam konteks credit union itu. Dan saya juga tidak menyesal dengan itu dan senang juga masuk ke area akuntansi dan juga accountability yang ternyata juga sangat penting untuk konteks third sector ya, atau sektor ketiga, non-profit organization dan sektor-sektor ya ketiga itu. Itulah. Nah, mungkin karena kalau kita lihat juga di sustainability kan kita ada 3 pilar ya, environmental, social, sama governance gitu kan. Terus kalau misalnya tadi kita reflect dari journey-nya, kisahnya Romo Marwan gitu. Tadinya awalnya di hidupnya banyak di S ya, mungkin banyak di sosial, ada area politiknya juga. Iya. Banyak di area sosialnya karena emang dorongannya di situ kan, membantu mereka yang tertindas, yang tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Tapi habis itu juga mungkin ini soal governance juga ada dikit-dikit dari ini ya, CU. Ya, maksudnya Romo juga ada dorongan di situ gitu kan. Nah, terus kalau dari yang kita pahami nih, mau dari yang 3 pilar misalnya ESG ya, sustainability juga lah secara dan kepada sustainability secara keseluruhan mo. Itu menurut Romo bagaimana credit union berdampak baik pada sustainability gitu. Ya, kalau dalam hal ini kalau kerangka sustainability dengan 3 pilarnya ada yang memang sering pilar pertama kan bagaimana suatu organisasi dan juga masyarakat itu sustainable gitu ya, berlanjut terus. Itu kan area ekonominya kan memang harus ada ya, supaya bisa membiayai apa yang supaya bisa kokoh lah gitu ya. Itu kemudian kalau area ya itulah yang dilakukan credit union kan, supaya masing-masing anggota itu bisa
berdiri dengan kaki sendiri itu ya. Dan juga bagaimana kredit unionnya sendiri berlanjut terus ya. Artinya memang bisa membiayai kegiatannya, tidak rugi macam itu. Itu area sisi itu. Sisi lain, sisi sosialnya kan memang kekasan kredit union dibanding koperasi simpan pinjam yang lain itu kan kita tidak hanya ngurus uang tapi ngurus orang, bagaimana mengoptimalkan potensi anggota sebagai manusia itu ya. Itu di sisi itu. Kemudian ya untuk melakukan itu kan memang perlu governance ya, tata kelola yang baik itu. Itu. Kemudian mungkin yang kalau saya yang kesadaran yang baru belakangan muncul itu sisi lingkungannya itu, environment itu ya. Saya ya dulu ya tidak sangat aware tentang itu meskipun itu penting ya. Tetapi kalau untuk para anggota CU yang di daerah Kalimantan di mana mereka hidup dalam konteks banyak ini ya, dulu hutan lalu sekarang perkebunan sawit, banyak pertambangan itu ya, lalu isu environmental itu kan memang menjadi bagian mereka. Dan di sini ya CU saat ini kalau dari sisi tentang isu lingkungan itu gagasan bahwa CU mesti memperjuangkan kelestarian lingkungan itu sejak tahun 2000, saya kira 2010-an itu sudah menjadi cita-cita kita masuk dalam entah dalam rumusan visi maupun juga dalam nilai-nilai kredit union itu sudah muncul itu. Cuma memang pertanyaan gimana ini kelestarian lingkungan atau pelestarian lingkungan, bagaimana kredit union bisa ambil bagian dalam pelestarian lingkungan, bisa mendorong anggotanya untuk ikut melestarikan lingkungan, itu kita masih mencari pola gitu ya, belum tahu persis. Masih itu. exploring ya. Exploring dan mungkin di luar yang green loan itu paling baru di situ ya. Iya. Dan juga untuk saya pribadi ya baru mulai masuk ke area itu, memikirkan area itu ya ketika memang secara eksplisit itu masuk ke topik atau ya area sustainability setelah bertemu Bu Mariani Dita. Ceritanya. Nanti juga ketemu sama Bu Nita itu awalnya gimana tuh? Sampai sekarang soalnya kan jadi ini mungkin di podcast episode sebelumnya aku udah cerita ya Bapak Ibu. Jadi kurikulum dari MMESG Universitas Sanata Dharma, MM yang dimana Romo Marwan ini ketua program studinya gitu. Kurikulumnya itu yang mendesain Bu Maria gitu kan, Bu Nita. Nah itu sekarang kan Romo Marwan ketua Kaprodinya gitu kan. Nah itu tapi awalnya ketemu sama Bu Maria itu gimana? Gitu? Ya awal ketemunya ini sebenarnya kita dulu sebagai sesama orang Katolik di Brisbane itu kita ada namanya Marian Valley atau Lembah Maria. Jadi kita bersama-sama umat Katolik di Brisbane itu ziarah ke itu Lembah Maria atau ya di sini Taman Doa Bunda Maria begitu. Disitulah saya ketemu Bu Maria, saya dikenalkan oleh salah satu teman saya yang waktu itu orang Manado, tetapi lama tinggal di Australia, lalu punya suami orang Australia. Dia kuliah juga di QUT, bareng sesama PhD. Lalu dialah yang kenal Bu Maria, lalu waktu kita di Marian Valley itu, ketemu ya ngobrol-ngobrol aja. Oh gini, terus Bu Maria cerita, oh iya penelitian saya dulu tentang kredit union gitu. Terus ya sambung lah gitu ya, excited gitulah. Terus ya sudah kita ketemu, tukar kontak gitu. Tapi ya nggak membayangkan mau bagaimana kolaborasi seperti sekarang ini. Nah ya, gitu. Kemudian waktu saya PhD itu ada kesempatan, ada conference di Bangkok ini. ISTR conference. Oh, udah lama itu berarti ya 2000. Udah lama banget. Ya 2000 berapa? Oh, udah lama itu ya. 18 atau 19 itu.
Terus ya sudah saya apply apply untuk presentasi di conference itu gitu. Ternyata ketika di conference ketemu lagi Bu Maria itu, Ya ampun. dan Bu Maria itu salah satu Berapa kali ikut sih ISTR Iya, kalau Bu iya. Nita? Ha. Dan dia kan board director dari Iya, ISTR iya, 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 dan betul, juga waktu itu kasih sharing juga untuk para PhD student gitu. Nah, ketemu di situ terus ya kita ngobrol-ngobrol lagi, jalan-jalan ke mall, cari durian macam-macam, cerita macam-macam gitu. Tapi terus oh iya kita semakin connect gitu lah. Oke. Iya. Terus dalam perjalanan ketika saya sudah selesai studi, kemudian kan mulai masuk Sanata Dharma, terus Bu Maria menawarkan ini saya ada program Sustainability gitu, terus mau yang nggak dulu ya? Sanata Dharma itu Oke. menerapkan ini? Oke. Oh ya mau dong, terus lalu begitulah, Yeah. lalu kita bekerja sama itu dengan Bu Maria, kemudian Isa gitu. Terus Oke. dari situlah saya memang masuk mulai belajar bersama para mahasiswa tentang topik-topik sustainability, ESG macam itu. Sebelum itu saya nggak tahu apa-apa itu ESG, sustainability. Sebenarnya sebelumnya nggak tahu juga ya, bahwa kayak credit union ini sebenarnya juga udah ada sifat itunya ya, sifat aspek sosialnya gitu ya. Oh iya, memang dari awal memang justru Udah credit ada, union tapi memang sosial. emang sangat sosial kan ya. Cuma maksudnya kayak ternyata ESG sustainability masuk banget di sini nih di credit union gitu. Iya, betul. Oke, mau. Nah, dalam hal ini kalau mungkin dari sisi terminologi, kalau dari sisi jiwa kredit union kan memang sangat sosial ya. Kita tidak menekankan profit ya, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa berkembang begitu ya. Oke. Terus tadi ya perhatian untuk mereka yang kecil itu menjadi yang utama. Kemudian perhatian terhadap kelestarian lingkungan juga ada gitu ya. Tetapi kalau saya refleksikan di CU kita belum punya satu kerangka ya framework atau juga kata yang bisa menerjemahkan cita-cita itu. Nah, praktek ESG itu membantu kita. Oh iya, sebenarnya ini yang juga dicari oleh credit union itu. Atau sudah juga diterapkan, tetapi bagaimana membahasakan, bagaimana mempraktekkan secara lebih baik, terstandar, itu belum ada, dan sebenarnya ini sangat potensial jadi gagasan praktek ESG ketika nanti itu diterapkan di CU itu akan sangat membantu credit union untuk bisa ya sustainable dalam seluruh aspeknya ya, ada aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan dan juga tata kelola itu. Tetapi sekarang memang belum. Saya juga ketika masuk ke bidang ini, saya awalnya tidak tahu tentang tentang sustainability sebagai kerangka yang luas. Awalnya sustainability kan ya sudah organisasinya itu eksis terus gitu saja. Tetapi ternyata kan tidak hanya sekedar itu toh, ada macam-macam aspek tadi, ada aspek sosial, lingkungan, tata kelola maupun juga ekonominya itu kan. Aspek dari sustainability kan di situ itu. Nah, gagasan ini saya pikir masih banyak orang yang memang belum tahu. Di CU meskipun kita mempraktekkan, tapi kalau suruh tanya keberlanjutan CU itu apa gitu, pasti ya sudah, ini organisasinya itu eksis terus gitu. Belum selengkap itu. Itu. Mungkin aku juga mau nambah lagi. Ini kita nggak berasa udah 50 menit ya ini aku lihat di timer. Menurut aku tadi ini cepet banget, ya ampun. Ini ternyata cerita Romo ini emang banyak ya kemana-mana dan macam-macam. Maksudnya pengalaman Romo ini udah banyak. Nah, yang aku mau nanya mungkin juga ini kebetulan kan aku juga Katolik Mo. Tapi mungkin buat Bapak Ibu dan teman-teman yang pendengar yang mungkin bukan Katolik, begini, apakah emang Yesuit seperti ini Mo? Maksudnya mendorong mereka yang dalam ordo Yesuit
untuk BTW berarti di Katolik itu ordonya ada banyak ya, macam-macam ya Mo ya. Ya kalau di Indonesia paling banyak tadi itu apa? Projo sama Yesuit ya Romo ya. Atau gimana Mo? Enggak, Sorry. di Indonesia yang paling banyak Projo lalu SVD. Oh, Projo, SVD, Ya. terus baru Yesuit. Ya, Yesuit, ya oke. Ya, Tapi tidak sangat nggak besar usah. juga. Oke, jadi ordonya itu banyak. Jadi untuk menjadi imam dalam gereja Katolik itu tuh jadi ordo ini gimana ya? Berarti cara jelasinnya ke awam gimana ya, Mo? Ordo. Cara mengekspresikan iman gitu kali ya, Iya. gitu Mo. Iya, macam-macam apa ya? So beda-beda. Istilahnya itu tarekat ya, tapi Tarekat ya. kalau mau tapi ya agak beda ya. Ya. Kalau di Islam ya ini NU, Muhammadiyah. Oh iya apa iya itu gitu. mungkin bisa. Soalnya beda-beda. Jadi ini kan nama aku kan Benedictus Billy ya Bapak Ibu. Benedictus itu kalau yang Benediktin itu mereka banyak Ya, menyendiri doa, ya. ya. Ya, maksudnya berdoa menyendiri terus rahib. rahib. Nah, itu namanya rahib gitu ya. Ya, Maksudnya menjauhkan diri dari dunia. Pertapa. Ya, petapa gitu kan. Jadi nah itu Benediktin gitu. Tapi kalau Yesuit ini emang dunia. iya emang begini Mo, itu kenapa itu Mo, mungkin pertanyaannya singkat aja satu kenapa dan apakah berarti yang banyak yang Romo yang kenal itu juga seperti Romo gitu. Kiri kanan jadi ketua program studi gini bla 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 gitu. Ya kalau Serikat Yesus memang ketika didirikan memang apa ya? Memang ambil bagian dalam misi gereja tentu saja dan ya pelayanan spiritual itu diutamakan juga. Tetapi intinya Serikat Yesus ya mau bekerja apa saja yang membuat dunia lebih baik gitu ya. Bekerja apa saja membuat dunia lebih baik. Oke, terus. Ya, lalu kita bergerak dulu mulai di area pendidikan gitu kan. Lalu mendirikan sekolah-sekolah, mengelola sekolah-sekolah atau universitas gitu. Kemudian dalam perjalanan, oh iya, pelayanan sosial itu juga penting. Lalu ya ada pelayanan sosial, boleh dikata ya ada beberapa semacam NGO yang dikelola oleh Serikat Yesus. Lalu ya ketika tampaknya pertanian ini penting untuk membantu masyarakat, ya ada juga SY yang bergerak di bidang pertanian gitu. Ya apa aja lah dilakukan. Itu tapi tadi juga Romo S2-nya tadi di Gundar kan ya Gunadharma. Nah, itu Romo jurusannya manajemen. Manajemen. Nah, itu Romo yang milih atau diwajibkan? Soalnya yang aku tahu Yesuit tuh ada yang disuruh ya, iya nggak sih kayak harus mau nggak mau ambil ini gitu, iya nggak sih atau gimana tuh? Ya kalau yang standar itu kan standar untuk menjadi Romo itu ya studi filsafat dan teologi, tetapi kan tidak harus sampai S2 gitu. Oh iya. Terus kalau yang lalu ada beberapa SY juga ditugaskan khususnya mereka yang akan misalnya bekerja di sekolah atau universitas itu kan juga ada bidang-bidang yang didalami termasuk sastra macam-macam itu. Cuma kalau saya kan memang tadi kan idenya belajar supaya bisa mengelola kredit union lebih baik gitu kan. Yang paling dekat dengan soal pengelolaan kan manajemen gitu. Kalau mau mundur sedikit ya, waktu saya filsafat itu kan saya bilang bahwa saya tertarik di area kebudayaan dan juga sastra. Saya dulu membayangkan studi saya itu tentang ya budaya begitu, tapi ternyata di manajemen. Oh, oke. Jadi itu nggak Romo juga yang milih gitu ya? Ya itu diskusi saya dengan pastor paroki tadi Romo Mariono tadi ya lalu kita mengusulkan itu dan ya udah ini aja deh gitu deh kesepakatan gitu lah ya, terus ya itu silahkan gitu. Oke siap. Iya. Jadi emang di Yesuit banyak ini ya melakukan apapun yang baik ya untuk dunia. Iya gitu. Betul. Oke. Siap. Iya. Oke Mo. Nah ini mungkin terakhir juga nih. Mungkin terakhir juga nih aku nutup ya karena kita aku jujur nggak ngira ini udah sejam tuh coba. Ngomong-ngomong udah mau sejam. Melihat perkembangan ESG dan sustainability saat ini, bagaimana Romo melihat peran
pemimpin muda, akademisi, karena kan Romo sekarang juga Kaprodi ya kan pasti banyak yang pemuda-pemudi yang atau enggak yang mereka yang belajar sustainability pertama kali gitu kan. Para pemimpin peran para pemimpin muda, para akademisi dan komunitas-komunitas dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan. Dan kalau komunitas kan ini juga Romo Credit Union yang Pelita apa tadi mau maksudnya? Oh, Pelita Sejahtera. Pelita Sejahtera, ya. Terus, Pelita Sejahtera itu kan juga komunitas kan maksudnya kan. Jadi betul. lahirnya kan dari Paroki Blok Q gitu kan. Dan ya Krido Raharjo ini kan juga ya banyak yang Credit Union mungkin kita bisa lihatnya agak kayak komunitas gitu ya kan. Ya memang komunitas. Ya betul. Dan ya maksudnya jadi Romo udah berapa nih? Akademisi iya, komunitas iya. Bagaimana itu dalam membangun masa depan yang lebih berkelanjutan gitu. Ya, saya kira kalau dalam hal ini pertama praktek sustainability dengan ya kerangka ESG atau juga sustainability report dan juga studi formal untuk area topik sustainability ini akan tadi ya memberikan kerangka yang sangat bagus dan juga tools-tools yang penting supaya gagasan tentang sustainability itu bisa dilakukan gitu. Sebagai seorang imam Serikat Yesus juga dan juga imam Katolik itu saat ini saya masih melihat bahwa ini di gereja itu kan juga cita-cita tentang keberlanjutan, tentang kelestarian lingkungan, keutuhan ciptaan itu kan sangat kuat didorong. Nah, untuk Billy ya umat di Jakarta ini arah dasar Keuskupan Agung Jakarta kan tahun ini ya, tahun ini dan beberapa tahun yang berikutnya kan soal keutuhan ciptaan. Ini kan soal gagasan tentang keberlanjutan ya itu. Dan Paus Fransiskus sendiri juga menulis tentang Laudato Si, itu tentang pentingnya menjaga dunia bumi sebagai rumah kita itu ya. Yang mau saya ungkapkan, gereja itu punya cita-cita tentang keberlanjutan tadi ya, tentang keutuhan ciptaan. Cita-citanya yang bagus itu ya, bagus. Tetapi sisi lain bagaimana itu diterapkan itu kan masih tidak tahu juga ya. Ya lebih mungkin banyak hal masih ngawang-ngawang gitu ya. Tetapi sisi lain saya sih menyadari waktu saya belum kenal praktek ESG sustainability itu ya, gereja punya cita-cita ini, dunia juga sebenarnya punya cita-cita yang bagus dengan praktek-praktek yang lain yang bagus juga, tetapi belum connect gitu ya. Nah, ketika kita studi itu membantu mengkoneksikan mungkin dua kelompok yang punya cita-cita sama, tetapi belum connect, belum saling belajar satu sama lain. Mungkin belum bisa melihat jembatannya itu di mana gitu. Iya, betul. Maka saya sempat juga saya kan juga mengelola majalah rohani itu. Ada satu saat saya ada gagasan sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan kan ada sustainability report gitu ya. Dan juga salah satu keahliannya Isa juga ya Bapak Ibu. Gimana? Lalu memetakan perusahaan dari kerangka ESG gitu ya. Saya sih tampaknya itu suatu saat itu gereja perlu punya sustainability report. Wow. Ya, itu loh. Paroki misalnya. Parokimu mana? Paroki aku ini Maria Bunda Karmel Tomang. Oh iya. Saya membayangkan suatu saat paroki kita itu juga punya sustainability reportnya itu. Jadi tadi kalau ide tadi ya, Jadi gereja tidak hanya berhenti pada yang ritual tadi, tapi aspek sosial lingkungannya itu juga ada reportnya, bisa dipertanggungjawabkan itu. Saya sih membayangkan atau punya cita-cita suatu saat mungkin ada
Itu jadi standar gitu template, ya mungkin acuan lah, nggak usah standar. Maksud standar, kalau standar maksud aku jadi semuanya harus comply gitu kan. Jadi semua harus. Nah ya. Semua paroki harus bikin. Ya mungkin itu. Tapi nanti para pastor parokinya komplain. Tetapi mesti diarahkan ke sana itu. Dan kalau kaitan dengan credit union tadi, kan perusahaan-perusahaan kan sekarang ada tuntutan punya sustainability report ya. Credit union meskipun kita memang cita-citanya sustainability, tetapi kita juga belum punya standar pelaporan, belum ada sustainability report juga untuk CU. Di sini paling enggak. Di luar ada sih, saya coba cari, oh ya ada acuan-acuan tetapi belum dilaksanakan. Maka cita-cita saya yang ke depan, yang terdekat itu bagaimana menawarkan acuan sustainability report untuk credit union. Lalu nanti harapannya mungkin bisa mulai dulu CU Krida Raharja ini ngasih contoh ini loh sustainability report gitu. Terus lalu nanti CU-CU lain bisa ikut juga membuat seperti itu. Dan di sini kan kita report kan bukan sekedar reportnya toh. Bagaimana report itu bisa bertolak dari praktek yang sudah dilakukan dan juga lewat report kita itu kita bisa terdorong untuk membuat praktek yang lebih menerapkan prinsip-prinsip sustainability itu. Maka arahnya ke situ. Setelah CU mungkin nanti yang paroki tadi ya, paroki. Ada sustainability report. Itu seru banget sih mau jujur. Itu seru banget. Ayo kamu buat itu. Ya buat paroki sih, buat paroki Tomang itu ya. Iya Tomang, ayo coba Tomang. Oh ya, tapi itu berarti ya mungkin aku pengen balas gini kayak tadi kan ini Romo juga bilang, oh ya mungkin ini paroki perlu sustainability report karena Romo lihat di luar situ juga banyak gitu kan. Terus mungkin ini juga paroki CU tadi perlu, paroki nanti juga perlu gitu kan ya. Karena misalnya juga penting juga transparansi dan lain-lain gitu kan. Betul. Maksudnya ini kan berarti Romo udah melihat ada gap. Maksudnya bukan gap ya, gimana kayak ada celah-celah yang bisa diisi gitu kan. Nah itu mungkin salah satu pentingnya kenapa pentingnya sekolah sustainability ya Romo ya. Kenapa pentingnya sekolah ESG gitu, maksudnya untuk belajar tentang ESG karena kalau kita cari tahu sendiri itu tentunya bisa gitu kan. Sekarang kan kita udah di era informasi ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan kawan-kawannya kan udah banyak tuh, kita belajar gampang. Tapi mungkin cara nyambungin satu dengan lainnya itu yang agak susah kalau kita hanya menggunakan tools gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita sekolah itu kan diajarin. Nah, itu jujur pribadi juga menjadi salah satu alasan aku ambil sekolah di MMISG gitu di Sanata Dharma gitu dan ya itu tentunya berguna juga di situ ya. Betul. Dan bulan kemarin saya itu sempat diundang oleh 2 credit union di Kalimantan Barat, namanya CU Katulistiwa Bakti, itu di Pontianak, kemudian CU Pancur Dangeri, itu di kantor pusatnya di Simpang 2, itu Kabupaten Ketapang itu. Terus area topik sustainability itu memang sangat memang menjadi jiwa dari 2 credit union ini, dan saya yakin banyak credit union yang lain itu. Cuma bagaimana ya menerapkan atau juga bagaimana mewujudkan cita-cita itu saya kira kita masih mencari gitu. Dan saya sih yakin kerangka praktik ESG dan juga ya ilmu-ilmu sustainability itu ketika itu diadopsi oleh credit union, maka cita-cita yang luhur itu bisa lebih optimal diwujudkan itu. Maka memang kemarin itu saya langsung ini saya mesti mempromosikan ini ya ESG sustainability ya, praktiknya atau juga termasuk juga para pengurus, para pimpinan atau manajemen credit union untuk juga belajar tentang ini itu. Terus saya pikir kita banyak CU di Indonesia dan cukup banyak CU juga
sebenarnya dari sisi kemampuan itu memang ada, lalu membutuhkan banyak CU juga mentargetkan karyawannya itu yang S2 itu mesti berapa gitu. Ya. Dan maka saya sih dengan apa ya, dengan percaya diri mau mempromosikan ESG sustainability ini untuk para aktivis credit union. Termasuk tadi ya, supaya kita segera punya sustainability report atau juga kerangka penyusunan program-program kita memang dijiwai aspek sustainability dan juga kerangka ESG-nya itu. Kalau itu memang sudah kita lakukan, saya kira CU Indonesia akan semakin mampu berkontribusi secara optimal untuk mensejahterakan anggota dan masyarakatnya, sekaligus sebagai lembaga ya sungguh-sungguh sustainable gitu. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak Romo Marwan, dan mungkin ini kita sekarang beneran menutupi ya. Mungkin satu dua patah kata gitu Romo Marwan untuk dunia keberlanjutan di Indonesia gitu terutama. Ya. Mungkin gimana, Bu? Oke, ya untuk saya sebenarnya dari seorang imam dan akademisi dan aktivis dan ya, semua Romo ini namanya nickname-nya banyak nih. Kita belum cerita aspek spiritualitas ya sebenarnya. Itu ada cerita lain ya, lagi. mungkin itu bisa episode sendiri mungkin di situ. Iya, karena saya juga ini bersama teman-teman juga menawarkan latihan rohani pemula sebagai retreat pengolahan spiritual untuk banyak orang, tapi mungkin kesempatan lain. Itu aku juga udah pernah ikut latihan rohani pemula. Ini buat bagi teman-teman yang Katolik ya. Itu bisa umur berapa aja ya? Ya dewasa. Iya. Paling muda umur berapa, Mu? Iya, SMA boleh. SMA juga bisa kan? Iya, maksudnya dari SMA sampai umur berapapun, karena waktu itu aku satu kelompok. Jadi nanti dikelompokin gitu ya. Bapak Ibu teman-teman yang Katolik, terus abis itu nanti kita nggak bisa milih kan kelompok itu umur segini umur segitu bla. Ya udah ketemu yang kalau saya itu kebanyakan sama lansia gitu. Jadi ya itu emang nggak ada kata telat lah, maksud saya ngomong gitu tuh, ini latihan rohani pemula itu nggak ada kata telat, itu spiritualitas Ignatian, ajarannya bagus gitu sih. Ya latihan rohani pemula. Oke, kalau yang tadi ya tentang kalau dari saya pribadi ilmu praktek tentang sustainability dan ESG itu untuk saya memang ini ilmu yang baru itu. Saya mendalaminya ya baru 2 tahun terakhir ini. Tetapi bagi saya itu sangat memperkaya. Maka ya mari kita semua yang tadi ya, yang punya cita-cita supaya bumi rumah kita bersama ini bisa lestari, dan juga seluruh masyarakat itu, mereka yang kecil itu juga berkembang, terperhatikan, dan juga bagaimana institusi-institusi itu dikelola secara baik, transparan, akuntabel gitu ya. Ya itu semua bisa kita wujudkan kalau kita memang mau mempelajari tentang praktek-praktek sustainability yang sudah ada, ilmunya, maupun juga ya setelah itu ya kita praktekkan lagi itu. Jadi untuk saya belajar tentang sustainability dan juga mengusahakan ini sangat penting, dan juga ya membuat nanti dunia sungguh-sungguh lebih baik. Maka saya mendorong semuanya untuk belajar di sini. Ya, untuk mendalami lagi ya sustainability gitu. Jadi jangan lupa untuk terus mendalami sustainability, jangan lupa untuk terus penasaran tentang sustainability gitu ya. Oke. Terima kasih banyak Romo Marwan. Ini di sini nggak kerasa ini 1 jam 10 menit. Ini tadi Romo cerita macam-macam karena emang sangat menarik ya hidup Romo ini ternyata. Tapi serius, itu serius. Aku ngomong itu beneran serius, mau bukan karena pengen sopan aja gitu atau pengen baik. Iya. Tapi maksudnya beneran serius, maksudnya kayak macam-macam banget ya gitu ya, kayak ketertarikan Romo apa, terus habis itu panggil jadi Romo, terus habis itu tapi masih banyak dalam dunia ini gitu kan. Itu hebat sih, dan
Makasih banyak Romo Marwan atas waktunya di sini, udah jauh-jauh dari Jogja ya. Ini kita live, bukan live sih maksudnya, kita rekamannya langsung di kantornya Isa, tapi Oke. Romo ini jauh-jauh dari Jogja gitu. Makasih banyak Romo. Oke. Ya, makasih banyak juga kepada Bapak Ibu, teman-teman pendengar semua. Tadi kan Romo juga bilang jangan lupa untuk terus mendalami gitu kan tentang sustainability. Kita banyak resource tentang sustainability nih, Bapak Ibu teman-teman, di website kita www.sustainability.co.id atau di YouTube kita, Spotify kita. Kan ini juga podcast, ini episode ketiga nih. Episode-episode sebelumnya dengan Bu Nita, kalau belum dengar itu boleh banget, itu sangat berguna terutama untuk yang belum mendalami mungkin tentang sustainability ya. Dan ya, saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah perilaku, dan semoga kita bisa jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, baik itu di Instagram, yang manapun, semuanya linknya ada di description atau di notes yang ada di platform podcast ini, yang di mana podcast ini didengarkan gitu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua, terima kasih banyak Romo Marwan. Terima kasih juga Billy sudah boleh berbagi. Tuhan berkati selalu Romo Marwan. Tuhan memberkatimu juga. Semuanya, sampai jumpa lagi dalam episode Decoding Sustainability berikutnya. Terima kasih semuanya. Yo.